Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas wattaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk lebih barokahnya pertemuan kita ini, mari kita yaitu menyimak salah satu hadis dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun yatba'ul mayyita salasatun, akan mengiringi mayit itu tiga perkara. Ya fayarji'u usnani wa yabqa wahidun, akan kembali meninggalkan si mayit itu dua perkara dan akan tetap setia bersamanya satu perkara. Yatba'u ahluhu wa maluhu, akan mengiringi mayit itu keluarganya, hartanya, wa amalu, dan juga amal perbuatannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, namun akan kembali meninggalkannya harta dan juga keluarganya. Wa yabqa amaluhu, dan akan tetap setia menemaninya amal perbuatannya. Saudara kaum muslimin, tafsir makna dari hadis ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Boleh mengatakan wa tafsiru hadzal hadis anna bani adam fid dunya labudda lahu min malin ya'isu bihi, bahwasanya anak Adam ketika dia hidup di dunia ini pasti dia memiliki keluarga yang hidup bersamanya, dan pasti dia memiliki harta yang digunakannya untuk biaya hidupnya. Nah, kedua-dua ini, kata beliau, akan meninggalkan dirinya atau dia pun pasti akan meninggalkan keduanya. Basaidu, kata beliau, maka orang yang bahagia adalah orang yang memanfaatkan semua itu untuk membantunya membangun negeri akhiratnya, serta dia gunakan untuk menginfakkannya di jalan Allah SWT. Maka dia akan menikahi seorang wanita yang solehah yang akan membantunya dalam keimanannya kepada Allah SWT, dan dia akan mencari harta yang digunakan untuk diinfakkan ke negeri akhirat. Adapun orang yang semata-mata menjadikan itu semua hanya untuk menyibukkannya dari berzikir mengingat Allah, hanya untuk melalaikannya dari negeri akhiratnya, dia adalah orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu menyebabkan engkau lalai dari berzikir mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, siapa yang melakukan itu, kata Allah, berarti dia adalah orang-orang yang merugi. Jadi saudara kaum muslimin, Allah pencipta kita yang mengatakan orang yang hanya menggunakan harta dan keluarganya hanya untuk melupakan akhirat, hanya untuk melalaikannya dari berzikir kepada Allah, Allah mengatakan dia itu orang yang merugi. Betapapun banyak harta dan keturunannya, betapapun banyak asetnya. Maka saudara kaum muslimin, kita kembali kepada hadis yang pertama. Nabi mengatakan mengiringi mayit itu tiga perkara. Saudara kaum muslimin, perkenalkan, saya ini adalah mayit.
Sekali lagi perkenalkan saudara kaum muslimin, saya ini mayit dan anda pun juga adalah mayit. Karena Allah mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, innaka mayyitun, wahai Muhammad, kamu itu adalah mayit, wa innahum mayyitun, dan mereka pun semua juga adalah mayit. Nah saudara kaum muslimin, kalau kita ini mayit, mari kita lihat, ternyata ada 3 ini yang akan kita bawa, cuma 1 yang setia. Yang pertama kata Nabi kita Muhammad SAW, yang mengiringi si mayit yang pertama adalah keluarganya. Saudara kaum muslimin, ketika orang itu meninggalkan kehidupan dunia ini, detik-detik dia akan bertolak ke terminal akhirat. Saudara kaum muslimin, keluarga tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. Sedikit pun keluarganya ketika dia sudah mati tidak bisa memberikan manfaat kepadanya selain doa dan istighfar keluarga untuknya. Namun saudara kaum muslimin, terkadang keluarga tidak melakukan ini untuk si mayit. Bahkan orang lain yang bukan keluarganya itu lebih bermanfaat bagi si mayit ketimbang keluarganya. Ya, sebagaimana perkataan seorang penyair, ahluka yaktasimuna mirosaka. Keluargamu mereka sedang asik membagi-bagikan harta warisanmu, harta peninggalanmu. Wa huwa qad tafarrada bihuznika yad'ulaka, sementara dia yang bukan keluargamu bersedih karena kehilangan dirimu, lantas dia pun menyendiri dan mendoakan untukmu. Wa anta baina atbaqis sara, sementara engkau sudah terkubur di dalam tanah. Famanil ahlu wa man huwa aduwwun. Aduh, kalau begitu siapakah sebenarnya yang menjadi keluarga dan siapakah sebenarnya yang menjadi musuh? Allah menjawab hal ini di dalam Quran surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang bakal menjadi musuh bagimu, karena itu berhati-hatilah engkau. Maka saudara kaum muslimin, supaya keluarga kita tidak menjadi musuh bagi kita nanti di hadapan Allah, ajak mereka kepada jalan Allah. Ini tanggung jawab kita semua. Ajak mereka kepada jalan takwa, ajak mereka di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berkeluarga dunia dan akhirat. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, yang mengiringi mayit yang kedua adalah hartanya. Saudara kaum muslimin, harta inilah yang pertama kali akan meninggalkan si mayit, bahkan sekalipun dia belum berstatus sebagai mayit. Masya Allah, betapa banyak kita melihat orang berada di atas kesuksesan, dia berada di atas angin, ternyata jatuh anjlok, bangkrut mulai dari nol. Saudara kaum muslimin, ini bukti bahwasanya harta tidak akan menemani pemiliknya ketika dia berada di dalam kuburnya. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, ayyukum malu warisi ahabu ilai min malihi. Wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih disukai dibandingkan dengan harta milik pribadinya? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, tentu tidak ada satupun dari kami harta milik pribadinya lebih disukai daripada harta ahli warisnya. Apa kata Nabi? Hartanya yang sesungguhnya, harta pribadinya yang sesungguhnya adalah yang dia belanjakan di jalan Allah, yang dia infakkan di jalan Allah. Adapun harta ahli warisnya adalah yang dia tahan, yang dia tidak mau infakkan di jalan Allah. Suatu ketika seorang raja yang kaya raya bernama Sulaiman bin Abdul Malik bertanya kepada salah seorang ulama bernama Abu Hazim. Apa kata raja ini? Wahai Abu Hazim, kenapa sih kita manusia ini benci mati? Kenapa kita bisa begini? Kenapa kita bisa benci kematian? Apa kata Abu Hazim? Wahai paduka raja, ini disebabkan karena kita hanya membangun negeri dunia kita saja, dan kita menghancurkan negeri akhirat kita. Akhirnya yang terjadi, kita benci keluar dari kemakmuran menuju kepada kehancuran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang akan mengiringi kita, yang akan mengiringi mayit adalah amal perbuatannya. Saudara kaum muslimin, inilah dia satu-satunya yang akan tetap setia menemani si mayit selama dia berada di dalam kuburnya ribuan tahun lamanya. Saudara kaum muslimin, dengan amal ini pula dia akan dibangkitkan, dan dengan amal ini pula yang akan menemaninya ketika dia menghadapi keadaan-keadaan genting dan dahsyat pada hari kiamat. Amal ini pula yang akan menemaninya ketika melewati jembatan di atas punggung neraka jahanam. Dengan amal ini pula, saudara kaum muslimin, dia akan ditentukan statusnya apakah penduduk surga ataukah penduduk neraka. Allah SWT mengatakan dalam surat Fussilat, "Man amila sholihan falinafsih." Siapa yang beramal baik, siapa yang beramal soleh, maka itu kebaikannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Wa man asa'a fa 'alaiha, kata Allah, siapa yang berbuat jahat, dia sendiri yang menanggung dosa kejahatannya. Allah mengulang lagi dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-44. Apa kata Allah? Man kafara fa 'alaihi kufruh. Siapa yang kafir, dia sendiri yang menanggung dosa kafirnya, kata Allah. Wa man 'amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Dan siapa yang beramal soleh, sejatinya orang itu sedang menyiapkan tempat yang nyaman bagi dirinya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan berkata, dia siapkan tempat yang nyaman bagi dirinya, yaitu di dalam kuburnya. Di sana, di suatu tempat yang sudah tidak ada lagi berbagai macam sarana-sarana duniawi seperti kasur, tikar, bantal, dan semisalnya. Semua orang di tempat ini akan beralaskan amal perbuatannya, entah itu baik ataukah buruk. Maka orang yang bahagia adalah orang yang selalu menghias-hias rumah yang akan ditempatinya dalam jangka waktu yang cukup lama, sekalipun gara-gara itu dia harus menghancurkan rumah yang akan ditinggalkannya dalam waktu dekat, sehingga dia menjadi orang yang beruntung dan bukan menjadi orang yang merugi. Saudara kaum muslimin, ingat, bersama kehidupan pasti akan ada kematian. Bersama dunia itu pasti ada alam akhirat. Setiap perbuatan itu ada yang mengawasinya. Setiap perbuatan baik pasti akan ada balasan pahalanya. Setiap perbuatan buruk pasti akan ada balasan dosanya. Setiap ajal manusia sudah ditentukan kapan tiba waktunya. Sementara tidak ada teman setia yang selalu menyertai kita kecuali amal perbuatan kita. Amal ini akan dikuburkan bersama Anda dalam keadaan hidup, sementara Anda dikuburkan bersamanya dalam keadaan mati. Jika dia baik, pasti akan berbuat baik kepada Anda. Namun jika dia buruk, dia akan berbuat buruk pula kepada Anda. Anda tidak akan pernah dibangkitkan dari kubur kecuali bersamanya. Anda tidak akan pernah ditanya kecuali tentangnya. Karena itu saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan pernah menjadikan amal kita kecuali amal yang baik. Amal yang baik adalah amal yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa usmatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pokok segala urusan kami, ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Perbaikilah dunia kami karena di dunia ini kami tinggal, ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah bagi kami akhirat kami, karena kepada akhirat itu semua kami akan dikembalikan, ya Allah. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan bagi diri kami, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat dari keburukan bagi kami. Ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka menjadi salah satu taman dari taman-taman surgamu, ya Allah. Jadikanlah musibah-musibah yang pernah menimpa mereka sebagai penghapus dan pelebur dosa-dosa mereka, ya Allah. Kumpulkanlah kami, pertemukanlah kami kelak di dalam surgamu bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdallahi rabbil alamin.